13 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Gagne dan Briggs dalam Mulyasa menjelaskan bahwa dalam pengembangan RPP perlu memperhatikan 4 asumsi dasar, yaitu 1. RPP perlu dikembangkan dengan pendekatan sistem. Pendekatan pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mempengaruhi siswa sehingga terjadi proses belajar dalam dirinya demi tercapainya suatu kompetensi. 2. RPP perlu dikembangkan berdasarkan pengetahuan siswa. 3. RPP harus dikembangkan untuk mempermudah siswa dalam membangun pengetahuan. 4. RPP tidak dirumuskan hanya sekedar kebutuhan administrasi saja, tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Junisti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa manfaat perencanaan bagi proses pembelajaran. Di sini perencanaan pembelajaran oleh seorang guru pada mata pelajaran atau kelas yang menjadi tanggung jawabnya sangat penting. Saya yakin semua guru profesional pasti setuju tentang yang satu ini. Lalu sebenarnya ketika perencanaan pembelajaran, dalam hal ini RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran telah dikembangkan, disusun dan ditulis oleh seorang guru yang bersangkutan. Apa saja manfaat yang dapat diraih oleh guru tersebut ketika proses pembelajaran terkait dilaksanakan? Ada beberapa manfaat yang dapat diraih oleh seorang guru selama proses pembelajaran berlangsung apabila ia merencanakan pembelajarannya itu dengan baik. Manfaat yang dimaksud di sini antara lain, yang pertama, petunjuk arah mencapai tujuan. Yang dimaksud dalam petunjuk arah mencapai tujuan ini, perencanaan pembelajaran yang salah satu bagian pentingnya adalah perumusan indikator dan tujuan pembelajaran tentu saja akan menyediakan akan petunjuk arah untuk mencapai tujuan tersebut. Guru yang selalu berpatokan kepada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuatnya tidak akan mudah terdistraksi dan melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pola dasar mengatur tugas pembelajaran. Dalam hal ini, RPP selalu dapat diandalkan sebagai pola dasar dalam mengatur tugas-tugas pembelajaran pada perencanaan pembelajaran yang akan dikembangkan sendiri oleh guru ini. Guru akan dapat sangat cepat mengatur penugasan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, alat ukur efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Jangan dikira evaluasi efektivitas pembelajaran hanya dapat diukur melalui tes hasil belajar siswa saja. Ada banyak cara untuk mengecek hal ini. Salah satunya adalah melalui keterlaksanaan perencanaan pembelajaran. Guru yang melakukan proses pembelajaran dapat mengecek kembali efektivitas pembelajaran dengan menyandingkannya kepada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang dimaksud di sini bisa dibayangkan bahwa pekerjaan apapun bila dilakukan tanpa perencanaan yang baik dan matang akan membuat pekerjaan tersebut menjadi amburadul atau kacau balau. Perencanaan pembelajaran juga demikian. Ia berperan sebagai sarana yang dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menjadi lebih teratur dan termanajemen dengan baik. Nah, di sini saya akan bertanya kepada saudara Neni Anggraini. Pertanyaan saya adalah, perlukah memperbaiki program perencanaan yang telah disusun? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Dila Junisti. Pertanyaannya yaitu, perlukah memperbaiki program perencanaan yang telah disusun? Perencanaan pembelajaran adalah hal yang sangat penting bagi tugas guru. Perencanaan bukan hal yang sepele. Selalu ada umpan balik atau masukan-masukan yang diperoleh setelah dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran.
Apabila kita mau jujur dan merefleksi apa yang telah berlangsung, maka kita akan selalu memperoleh umpan balik atau masukan-masukan berupa ide-ide baru yang lebih brilian tentang pembelajaran yang baru dilakukan tersebut. Nah, itulah bukti bahwa program perencanaan kita memang memerlukan perbaikan. Memperbaiki program perencanaan pembelajaran yang telah disusun tidak luput dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Jika kita punya ide-ide baru yang lebih brilian sebagaimana tersebut di atas, itu tentu sangat baik dilakukan. Tetapi bagaimana bila seandainya setelah perencanaan yang kita buat dilaksanakan, lalu kemudian ditemukan kekurangan-kekurangan? Nah, bila memang demikian kata revisi, kita harus memperbaiki perencanaan tersebut, sehingga pada saat menggunakannya di masa yang akan datang, kita tidak akan melakukan kesalahan atau kekurangan yang sama. Kita tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama, bukankah demikian? Bergesernya tujuan pembelajaran atau out of date pada setiap program perencanaan pembelajaran seperti RPP, kita selalu menemukan tujuan pembelajaran. Nah, bisa saja pada saat itu kita akan menyusun suatu tujuan pembelajaran. Lalu, itu memang perlu dan esensial untuk dikuasai siswa kita. Akan tetapi, tahun berikutnya bisa jadi tujuan pembelajaran itu sudah tidak sesuai, sudah ketinggalan zaman atau out of date misalnya. Jadi perlu sekali untuk mencermati kembali tujuan pembelajaran dalam sebuah rencana pembelajaran. Jangan-jangan kita bukan lagi hal yang penting, urgen, dan esensial, sehingga kita perlu mencoret tujuan itu dan mungkin menggantinya dengan tujuan pembelajaran lainnya. Menyempurnakan yang sudah bagus, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada hasil pekerjaan yang dilakukan dengan sempurna. Karena itu, program perencanaan pembelajaran yang sudah bagus pun kadangkala perlu dicermati ulang dan diberikan revisi singkat di sana-sini supaya lebih bagus. Memberikan variasi lain penyesuaian dengan kebutuhan siswa atau kelas atau sekolah karena dihadapi bukan siswa yang sama pada tahun berikutnya, membawa permasalahan yang berbeda, dan bila pun tidak sebesar itu, perubahan terjadi dari tahun ke tahun. Maka, revisi dilakukan dalam rangka untuk memberikan atau membuat variasi-variasi baru dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi, menurut saya penting untuk memperbaiki kembali program-program perencanaan pembelajaran yang telah kita susun untuk digunakan pada waktu berikutnya. Itulah jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Iksan Andriaman, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2019, Universitas Halu Oleo dengan NIM A1G1190029. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen apa saja yang akan dipertimbangkan untuk menentukan metode pembelajaran. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Saat menentukan model pembelajaran haruslah memperhatikan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Materi pembelajaran yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan dan dalam penyajian. Misalkan untuk materi geometri, ruang lebih efektif bila menggunakan model pembelajaran menggunakan alat peraga. Bila menggunakan diskusi tanpa alat peraga pun akan sulit membayangkan benda ruang. Yang kedua yaitu waktu yang tersedia. Lamanya waktu juga harus dipertimbangkan karena akan memakan waktu yang cukup lama bila pendekatan yang dilakukan melalui inquiry dan sebagainya. Dilihat dari tersedianya waktu, perlu dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam belajar sangat berbeda-beda. Karena pembelajaran tidak berjalan efektif bila dipaksakan menggunakan model pendekatan tertentu terhadap siswa.
Misalkan saja untuk karakter siswa yang lemah dalam matematika dipaksakan menggunakan materi inquiry, siswa perlu sangat lama membutuhkan tuntutan sangat banyak dari guru, dan justru lebih efektif model konvensional. Yang terakhir yaitu media dan alat yang tersedia. Tidak semua satuan pendidikan memiliki alat atau media yang mendukung untuk model pembelajaran. Contoh saja, model pembelajaran media audiovisual, di mana bagaimana melihat grafik LCD, proyektor agar siswa mampu mempergerakan garis. Tidak semua sekolah memiliki alat tersebut. Jadi kesimpulannya di sini adalah metode yang harus dilakukan oleh guru dalam melakukan metode pembelajaran adalah dengan melihat kondisi dari sekolah tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.